A few moments later. Selamat pagi, halo sobat, perkenalkan nama saya Injil Tia Siburian dengan NPM 220101231 dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Chani Lorenz Sianturi SPD MPD. Nah, di dalam video ini saya akan membahas komponen-komponen strategi belajar mengajar serta hubungan komponen-komponen strategi belajar tersebut. Oke sobat, kita melanjutkan materi kita tentang pembahasan komponen-komponen strategi belajar dan mengajar. Nah, di dalam komponen-komponen strategi belajar dan mengajar ini kita perlu tahu apa-apa saja sih komponen-komponen dalam strategi belajar mengajar ini. Nah, di dalam komponen-komponen strategi belajar ini ada 7 komponen-komponennya. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu bahan materi, yang ketiga yaitu kegiatan, yang keempat adalah metode, yang kelima adalah sumber, yang keenam adalah media, yang ketujuh adalah evaluasi. Halo sobat, kita lanjut ke bagian strategi belajar dan mengajar. Nah, strategi ini disebut sebagai sistem karena mencakup banyak komponen-komponen yang tidak dapat terpisahkan. Jika salah satu komponen bermasalah, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal. Hai sobat, nah kita lanjut sekarang ke komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah hasil akhir yang dicapai dari proses pembelajaran yang dapat berupa peningkatan pengetahuan seperti keterampilan, sikap seorang peserta didik, atau perilaku tertentu pada peserta didik. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini juga kita mampu atau membantu mereka mengarahkan bagaimana pembelajaran mereka di dalam kelas dan mengukur kemampuan mereka di dalam pembelajaran tersebut. Kita melanjutkan ke komponen yang kedua, yaitu bahan materi. Nah, di dalam bahan materi ini juga kita tahu materi itu seperti dapat atau sumber yang dapat kita jadikan informasi untuk pengetahuan kita. Nah, di dalam ini juga kita gunakan oleh peserta didik untuk menyampaikan konsep pengetahuan atau keterampilan lainnya. Nah, sumber atau bahan materi ini juga bisa kita temukan di berbagai buku, makalah, ataupun presentasi kelompok-kelompok. Nah, supaya dalam sumber materi tersebut kita bisa menyaring sumber-sumber tersebut untuk pengetahuan kita lebih ke depannya. Baik sobat, kita melanjutkan komponen strategi belajar yang ketiga, yaitu kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Nah, seperti proses pembelajar mengajar ini sobat, seperti melakukan diskusi, kelompok, ataupun tugas individu lainnya. Bisa juga aktivitas belajar ini seperti mengenal lingkungan di sekitar sekolah. Baik sobat, kita melanjutkan komponen yang keempat, yaitu metode. Nah, metode ini adalah strategi atau cara pendidik untuk menyampaikan pembelajarannya di kelas. Nah, seperti contoh sepertinya sobat, kita melakukan metode tanya jawab. Nah, di dalam kelas itu kita sebagai pendidik memberi pertanyaan atau wawasan terhadap anak supaya anak bisa menjawab apa tanggapan mereka tentang pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu juga dengan metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sobat, seperti kita membuat kelompok kepada peserta didik dengan berbagai macam pembelajaran, seperti belajar sambil bermain dengan menggunakan diskusi atau kerja kelompok. Oke sobat, kita masuk ke komponen-komponen strategi pembelajaran yang kelima, yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kita juga bisa membuat seperti alat-alat dalam pembelajaran ya teman-teman. Seperti kita dalam melakukan pembelajaran atau mengajar dalam kelas, kita menggunakan media seperti bentuk video, alat-alat pembelajaran, ataupun alat tulis lainnya. Nah, contoh seperti video bermain sambil belajar. Nah, sekarang kita lebih paham atau lebih bisa mengarahkan kepada siswa kita tersebut bagaimana pembelajaran itu tercapai.
Nah, seperti kita mengetahui, video ini bisa membantu siswa dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang kita arahkan kepada siswa tersebut bisa tercapai dengan baik. Oke sobat, kita masuk ke komponen-komponen strategi belajar pembelajaran yang keenam, yaitu sumber pembelajaran. Nah, berarti ketika kita menyebutkan yang namanya sumber, berarti pendapat atau saluran-saluran dari orang lain. Nah, seperti kita mendapatkan jenis-jenis pembelajarannya dari media ataupun buku-buku lainnya untuk memaksimalkan pembelajaran kita ke depannya dan mengajarkan siswa dapat memahami apa yang kita terapkan kepada mereka. Oke sobat, kita lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu komponen evaluasi. Nah, evaluasi ini seperti sering kita dengar seperti penilaian terhadap seseorang. Nah, di dalam sekolah ataupun dengan peserta didik kita tersebut, evaluasi ini adalah di segi mana kita mengukur kemampuan siswa tersebut dengan berbagai macam cara, seperti kita menilai seperti memberi evaluasi seperti penilaian ujian ataupun kuis, supaya kita tahu bagaimana dan di mana kemampuan siswa tersebut lebih paham dalam pemaparan materi yang kita berikan selama ini kepada mereka, supaya kita pun tahu mengajar peserta didik kita lebih paham untuk mengetahui materi yang kita berikan. Oke sobat, kita masuk ke hubungan-hubungan strategi belajar mengajar. Nah, di dalam strategi belajar mengajar ini kita perlu tahu apa-apa saja ya hubungan-hubungan dalam komponen-komponen strategi belajar mengajar. Nah, tadi komponen strategi belajar mengajar yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran itu seperti apa. Baik, saya akan menjelaskannya kembali supaya kita tahu hubungan-hubungan komponen tersebut. Nah, yang pertama tadi tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini adalah suatu hasil di mana peserta didik mencapai hasil tersebut setelah pembelajaran. Tujuan akan berjalan seperti materi pembelajaran yang telah disediakan untuk disampaikan kepada peserta didik dengan memakai metode tanya jawab atau diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran ini juga bisa kita lakukan dalam proses pendidikan, seperti kegiatan pembelajaran di luar sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Dengan itu juga kita perlu memakai media pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran kita tercapai. Nah, yang berikutnya yaitu sumber materi. Nah, kita bisa memakai sumber materi atau sumber-sumber materi yang lainnya untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita setiap hari. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, semua komponen-komponen tersebut kita bisa mengevaluasi sampai mana peserta didik kita mampu menerapkan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih.